Warga Desa Beringin, Kecamatan Sinemah, Tanjung Muda Hilir, STM Hilir, disergap oknum polisi Polres Deli Serdang di luar sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam usai dirinya sebagai saksi rumahnya dibobol maling. Warga tersebut bernama Mansur Tarigan. Terlihat rekaman video dari warga, diduga Mansur diseret-seret oknum polisi Polres Deli Serdang bak seperti mafia besar. Namun Mansur tersebut menolak untuk dibawa hingga oknum polisi berpakaian preman membawa Mansur dengan paksa tersebut. Terkait diduga salah tangkap yang dilakukan oknum polisi Polresta Deli Serdang atas kasus pencurian yang terjadi di Dusun 2 Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berbuntut panjang. Informasi yang dihimpun, kasus ini bermula dari kasus pencurian rumah warga 3 orang di STM Hilir, yakni Mansur Tarigan, Mulyana Tarigan, dan Deni Alfionita. Pencurian ini terjadi pada malam 28 Juni 2025 saat korban tidak berada di rumah dikarenakan melayat ke rumah keluarganya yang meninggal. Sembari pulang ke rumah korban, melihat rumah mereka sudah dibobol maling. Setelah dilakukan pengusutan, korban mencari pelaku dan menemukannya sedang berada di dekat sekolah yang hanya berjarak puluhan meter dari rumah korban. Di tempat itu, ketiga korban bersama warga diketahui Kepala Dusun Wendy Mamola Tarigan menanyakan kepada Kade Sitepu dan mengakui perbuatannya. Menurut warga, ia Kade bersama JR melakukan aksinya. Terkait itu, sempat ketahuan oleh warga kalau dirinya membuang uang yang dicuri dari rumah korban. Pelaku lalu digelandang ke Polsek Talun Kanas guna proses lanjut. Namun di Polsek hanya 1 orang saja yang dijadikan tersangka, yaitu Kadis Tepu. Tidak ada tersangka lain dalam pencurian itu dibuat polisi. Namun pada tanggal 30 Juni 2025, John Risilaban, ayah JR, temannya Kadis Tepu, merasa tak terima karena mendengar pengaduan anaknya dia dianiaya oleh Mansur Tarigan saat penangkapan Kadis Tepu karena ia JR saat itu bersamanya. John Ri, ayah JR, melapor ke PPA Polresta Deli Serdang dan terlapor Mansur Tarigan diproses serta ditetapkan tersangka oleh polisi dengan sangkaan melakukan penganiayaan dengan ancaman penjara 3 tahun. Menurut Farid Fatur Rahman SHMH serta Daniel Lumban Raja SH selaku kuasa hukum terlapor Mansur Tarigan dalam perkara ini, yang memukul JR tersebut yakni bibi dari saudara ayahnya. Dalam hal ini polisi tidak profesional dalam menangani perkara. Pasalnya klien adalah korban pencurian namun malah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Deli Serdang. Dan perkara pencurian disidangkan di Pengadilan Lubuk Pakam. Klien kami bernama Mansur menjadi saksi. Anehnya saat itu klien kami langsung ditangkap pihak kepolisian tanpa menunjukkan surat tugas penangkapan. Waktu pas di pengadilan itu ada nggak di pengadilan bahwa Bang Mansur ini ditetapkan sebagai tersangka itu setelah keluar dari pengadilan terus ditangkap oleh polisi? Tidak ada ke saudara Mansur, tidak ada ditunjukkan bisa untuk membaca penuh apakah dia tersangka dan mana surat tugasnya, tidak pernah. Berarti setelah keluar dari pengadilan itu, pengadilan belum menetapkan sebagai tersangka, Bang Mas? Yang menetapkan tersangka kan pihak kepolisian, dan dia tidak tahu, dia datang ke pengadilan itu hanya sebagai saksi terhadap perkara kemalingan. Waktu pas keluar baru ditangkap polisi? Iya. Waktu dia keluar dia langsung ditangkap. Kalau ditarik, kalau seandainya polisi itu ya berbaik hati menjelaskan sebagaimana prosedur, ya saya yakin klien saya ini orang baik, bisa tanya kepala desa, bisa tanya kepala dusun gimana riwayat hidupnya. Ada surat penangkapan? Sampai sekarang klien kami mengatakan tidak pernah ditunjukkan untuk membaca dirinya surat penangkapan tersebut. Dan surat penangkapan tersebut diberikan ketika hari esoknya ya, di dalam pemeriksaan ya. Oke. Jadi Bang, akibat tindakan polisi itu apakah klien Abang trauma? Ya, bukan hanya klien kami saja yang trauma ya. Ini keluarga-keluarga dan masyarakat Deli Serdang berkumpul, bersatu untuk menyatakan sikap. Pertama, mereka trauma. Kedua, mereka minta keadilan. Terus yang ketiga, mereka minta apabila ada kejahatan oknum polisi, mereka minta dihukum. Dan satu lagi, ini klien kami yang sebelah ini, kakak ini. Inilah kakak ini yang waktu penangkapan diduga sampai dipijak ya. Apa yang terjadi, pingsan? Iya. Apa itu besar? Videonya itu kami lihat baju sampai terbuka ya? Iya, dilihat sesuai dengan di video itu tidak ada editing ya. Memang itulah kejadian kenyataan dan sangat ironis, tidak manusiawi dan melanggar HAM.
Bisa dijelaskan seperti apa kronologi yang penangkapan abang itu? Ya, saya jelaskan sedikit. Kronologis penangkapan saya sangat sadis di kantor pengadilan. Ketika itu saya menghadiri persidangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sebelum mulai acara itu, pengadilan itu, saya didatangi 3 orang polisi berpakaian preman. 3 orang mendatangi saya di dalam halaman pengadilan. Ketika itu saya didatangi 3 orang, dia menanyakan saya, Bapak yang namanya Mansur Tarigan? Iya saya Pak, ada apa? Oh, ada mau dibicarakan Pak. Sebentar, keluar kita sebentar ya di kantin. Oh ya udah Pak. Setelah sampai di luar, dia menunjukkan surat Bapak yang nama Mansur Tarigan telah melakukan penganiayaan terhadap anak bawah umur. Mana suratnya Pak? Ini katanya. Belum saya sempat baca suratnya itu, saya udah diseret ke mobil polisi, mobil orang itu. Saya ditarik situ. Setelah itu saya ditarik, saya melawanlah karena takut saya orang itu penculik. Karena mau kubaca pun suratnya itu nggak dikasihnya. Terus itu saya melawanlah di situ. Pas saya melawan itu saya berteriak dan memegangi satu pohon situ. Saya minta tolong. Terus setelah saya minta tolong itu datanglah keluarga saya untuk menahan saya juga. Terjadilah situ saling menarik sama pihak kepolisian di Polres Serdang. Oke, sebelum Bang, infonya rumah abang ada kemalingan, benar Bang? Seperti apa Bang? Ya, rumah saya kemalingan di situ. Rumah saya berantakan, di kamar rusak semua jendela, pintu pun rusak. Ada berapa kerugian Bang? Kalau kerugian uang tidak ada, tapi kalau barang-barang tas itu mahal, ada juga sekitar 3 jutaan lah kerugian. Ada nggak yang abang curigai sebelumnya itu? Apa? Ada nggak keluarga yang dicurigai waktu kemalingan itu? Ada. Yang saya curigai berinisial J. Berarti seringkah dia berinisial J ini melakukan hal itu? Sering. Kemarin sudah pernah juga tertangkap di rumah saya. Kami damai di Polsek Kalungkenas. Tapi kenapa abang bisa menjadi tersangka oleh pihak kepolisian itu? Kok bisa, bagaimana sih Bang? Oh, itu karena pas sudah terjadinya kemalingan di rumah saya itu, kami tanyalah tetangga di situ, keponakan saya, siapa yang melintas tadi di sini, rumah kami kebobolan ini, masuk ada maling. Dibilang keponakan kami, si J yang tadi sana kemari yang mondar-mandir mah katanya. Setelah itu kami teleponlah Kadus. Setelah datang Kadus, dibilangnya juga si J mondar-mandir tadi. Terus itu datanglah Kadus mencari si J itu tadi ke arah masjid. Kira-kira 500 meter lah dari rumah kami. Setelah itu ketemulah si J di situ, baru diteleponlah sama Pak Kadus aku, dia di sini katanya. Setelah itu datang aku. Udah kutemui situ Pak Kadus, tempat lokasi kejadian, tempat dia berkumpul Pak Kadus. Terus si pencuri itu, kutanyalah si dicurigai tadi si J, kau yang tadi masuk rumah kami kan? Karena kau tadi yang dikatakan keponakan kami mondar-mandir ke sana kemari. Bukan aku katanya. Cuman itu kutanya dia, terus itu adalah abangku bilang, ada tadi dilemparkan uang ke belakang. Tengok aja dulu katanya. Terus itu ke belakang lah aku. Ke belakang aku ngambil barang bukti itu tadi. Setelah aku ambil barang bukti itu tadi, bersama Kadus kami mengumpuli barang bukti tadi, barulah dipukul sama emaknya dia. Karena udah dapat barang bukti tadi. Tadi nggak ada, aku bilang itu barang bukti tadi udah ditemukan orang itu. Baru dipukuli mamanya dia. Setelah 10 menit datang juga bibiknya. Langsung pula pukulinya, kau buat malu aja keluar gini, kau nyuri aja terus, kata bibiknya. Udah sakit. Nah, itulah yang dituduhkan kepada abang bahwa memukul si J gitu? Iya, itulah yang dituduhkan. Mamanya yang mukul sama bibiknya, itulah yang dituduhkan sama saya, Pak. Dalam perkara pencurian di rumah warga berujung korban diadukan sebagai tersangka penganiayaan.
Kepala Dusun 2 Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Wendy Mamola Tarigan mengatakan bahwa warganya Mansur Tarigan tidak bersalah. Kanit PPA Polresta Deli Serdang, Henry Tarigan, ketika dikonfirmasi via WhatsApp via telepon bungkam. Diduga oknum polisi tersebut tidak sesuai prosedur dalam penangkapannya. Dari Deli Serdang, Ahmad Jais, TV Nyaburu, mengabarkan.